Halo semua, apa kabar? Hari ini kita akan lanjut pelajaran kita di tema 8, menjaga keselamatan di rumah dan di perjalanan. Subtema 4, menjaga keselamatan di perjalanan, pembelajaran 1 dan 2. Jangan lupa untuk berdoa sebelum belajar. Kita sudah masuk pada subtema terakhir pada tema 8 ini. Nah, pelajaran kita tentang menjaga keselamatan di perjalanan. Coba perhatikan teks bacaan dan juga gambar yang ada pada slide. Menjaga keselamatan di perjalanan banyak bentuknya. Kita harus menjaga keselamatan diri. Keselamatan barang atau harta benda juga perlu diperhatikan. Keselamatan kendaraan pun perlu dijaga. Nah, ketika di perjalanan, kita harus selalu menjaga keselamatan diri kita. Perhatikan gambar dengan teliti. Ketika mengendarai sepeda motor, ya kita sebaiknya memakai helm ya nak ya. Nah, seperti yang ditunjukkan pada gambar. Nah, ketika membawa barang pun kita harus perhatikan bagaimana letaknya. Jangan sampai barang yang kita bawa membahayakan keselamatan kita. Udin dan teman-teman membaca sebuah dongeng. Mereka membaca kisah kera dan ayam. Sekarang mari kita baca dongeng kisah kera dan ayam. Kamu dengarkanlah dongeng yang akan ibu bacakan. Kisah kera dan ayam. Suatu hari kera dan ayam berencana untuk berjalan-jalan ke hutan. Mereka berdua mendapat informasi kalau di hutan itu terdapat banyak pohon buah-buahan yang lezat. Mereka berdua memulai perjalanan sejak pagi, tapi tidak sebatang pohon buah pun yang mereka temui. Yang ada hanyalah pohon-pohon yang tinggi dan berdaun lebat. Mungkin kita harus berjalan lebih jauh lagi, kata kera. Ayam hanya mengangguk setuju. Semakin lama suasana hutan semakin gelap. Sinar matahari tidak mampu menembus rimbunnya pepohonan. Ayam mulai ketakutan. Kera, kita tersesat. Bagaimana kalau kita pulang saja? Katanya. Kera juga kebingungan. Mana jalan keluarnya? Mungkin ke arah sana, sahut si kera. Mereka sibuk mencari jalan keluar. Tapi semakin lama mereka berjalan, semakin jauh mereka masuk ke dalam hutan. Kera meminta maaf kepada ayam. Kera merasa bersalah karena telah mengajak ayam berjalan-jalan ke hutan. Padahal ia tidak tahu jalan keluar dari hutan. Ayam pun memaafkan kera. Akhirnya ayam dan kera bertemu dengan kepiting. Kepitinglah yang menunjukkan mereka jalan keluar dari hutan. Ayam dan kera pun selamat sampai ke rumah masing-masing. Nah, jadi itulah tadi dongeng yang berjudul Kisah Kera dan Ayam. Nah, apa isi cerita dongeng Kisah Kera dan Ayam? Nah, mengapa kera dan ayam bisa tersesat? Iya, kisah kera dan ayam bercerita tentang perjalanan kera dan ayam ke hutan mencari buah-buahan. Mereka tersesat karena kera tidak tahu jalan keluar dari hutan, ya. Jadi, apa yang harus kita lakukan agar tidak tersesat ketika melakukan perjalanan? Supaya kita juga tidak mengalami hal serupa, sebelum melakukan perjalanan, kita harus tahu dulu arah dan tujuan perjalanan, ya, supaya kita selamat dalam perjalanan. Bacalah kembali teks dongeng Kisah Kera dan Ayam dengan teliti. Masih ingatkah kamu dengan aturan penggunaan huruf kapital?
Ya, kita kembali belajar tentang huruf kapital. Perhatikan kalimat-kalimat berikut dengan teliti. Huruf kapital digunakan pada setiap kata awal kalimat. Huruf kapital juga digunakan pada huruf pertama petikan langsung. Ya, bila kita sudah belajar bahwa huruf kapital dipakai pada setiap kata awal kalimat, sekarang kita belajar penggunaan huruf kapital pada huruf pertama petikan langsung. Ini dia petikan langsung ya nak ya. 3 kalimat di sini ada petikan langsung. Yang pertama dan yang kedua di awal. Mungkin ini tanda petik. Mungkin M besar. Kita harus berjalan lebih jauh lagi. Kata kera. Yang kedua tanda petik kera kita tersesat. Nah, ini tanda petik ya nak ya. Maka dikatakan petikan langsung. Yang ketiga, kera juga kebingungan. Ini, mana jalan keluarnya? Ini ya nak ya, tanda petik diawali atau huruf pertamanya pakai huruf kapital ya. Jadi kamu sudah semakin paham penggunaan huruf kapital. Sekarang latihan untukmu, temukan kesalahan penggunaan huruf kapital pada kalimat-kalimat berikut. Ya, di sini coba perhatikan. Tadi kalau huruf pertama petikan langsung harus pakai huruf kapital. Nah, perhatikan kalimat pertama ini ya nak ya. Ini berarti harus pakai A besar. Ya, nama orang sudah tepat Udin, U-nya besar. Yang kedua juga nih, J ini harus pakai J besar ya. Yang ketiga, kamu, K-nya harus huruf besar ya nak ya. Yang keempat, ya huruf P di sini seharusnya pakai huruf P besar. 5, ayah berkata. Nah, ini kan tanda petik, maka harus pakai huruf J besar. Jangan bermain di jalan ya, nak. Kamu tuliskan ulanglah kalimat yang tepat di buku tugasmu. Itulah tugasmu yang pertama di hari ini. Kita lanjut pelajaran kita. Ayo membaca. Mereka berdua memulai perjalanan sejak pagi, tapi tidak sebatang pohon buah pun yang mereka temui. Semakin lama, suasana hutan semakin gelap. Sinar matahari tidak mampu menembus rimbunnya pepohonan. Kera dan ayam berjalan mulai dari pagi hingga malam hari. Lama waktu dari pagi hingga malam dikatakan dengan 1 hari. Masih ingatkah kamu dengan nama-nama hari? Iya, nama-nama hari ada Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu. Berapa hari dalam 1 minggu? Ya, dalam 1 minggu itu ada 7 hari. Dan dalam 1 hari itu ada 24 jam. Aku tahu 1 minggu sama dengan 7 hari. 1 bulan sama dengan 30 hari. 1 bulan sama dengan 4 minggu. Nah, ini juga pengetahuan yang harus kamu ketahui ya nak ya. Kamu harus hafal atau kamu harus ingat bahwa 1 minggu itu ada 7 hari. 1 bulan itu ada 30 atau 31 hari. Dan 1 bulan itu terdiri dari 4 minggu ya nak ya. Sekarang kerjakan soal-soal latihan berikut dengan benar. Yang pertama, Udin telah menabung selama 3 bulan. Berapa harikah Udin telah menabung? Ya, 1 bulan tadi ada 30 hari ya. Kita katakanlah 30 hari. 3 kali 30 sama dengan 90 hari. Yang kedua, ayah pergi keluar kota selama 2 bulan. Nah, berapa harikah ayah pergi keluar kota? 2 kali 30 sama dengan, coba kamu cari hasilnya. Yang ketiga, umur adik Beni telah 4 bulan. Berapa harikah umur adik Beni? Ya, 4 kali 30 sama dengan, coba kamu cari jumlahnya ya nak ya. Yang keempat, jarak umur Udin dan Lani 5 bulan. Berapa harikah jarak umur Udin dan Lani? Kamu tinggal kalikan 5 kali 30. Yang kelima, Udin berlibur ke rumah paman selama 1 bulan. Nah, tentu kamu tahu ya, berapa harikah lama Udin berlibur ke rumah paman? Ingat, 1 bulan tadi ada 30 hari. Itu juga menjadi tugasmu di hari ini anak ya.
Kita lanjut pelajaran kita. Udin membaca sebuah cerita. Ceritanya berjudul Pemuda Bersuling Ajaib. Nah, ayo kita baca judul ceritanya Pemuda Bersuling Ajaib. Dahulu kala terdapat sebuah kota yang terletak di kaki bukit Malaga. Kota itu bernama Kota Hamelin. Penduduk yang tinggal di Kota Hamelin hidup dengan aman dan damai. Sayangnya, kesadaran mereka terhadap kebersihan lingkungan sangat memprihatinkan. Mereka suka membuang sampah di sembarang tempat, hingga akhirnya sampah-sampah itu menjadi sarang tikus. Seiring berjalannya waktu, jumlah tikus terus bertambah. Kota pun dipenuhi oleh kawanan tikus. Semua jalan dipenuhi para tikus. Banyak warga yang kecelakaan hingga akhirnya meninggal karenanya. Musibah yang menimpa Kota Hamelin rupanya telah tersebar luas hingga ke kota-kota lain. Dari salah satu kota tersebut, ada seorang pemuda yang datang ke Kota Hamelin. Pemuda itu bernama Satria. Ia menawarkan diri untuk mengusir semua tikus yang berkeliaran. Sebagai imbalannya, sang pemuda meminta upah 2 keping emas kepada setiap orang yang ada di Hamelin. Warga Hamelin setuju dan sepakat untuk membayar. Pemuda itu mengeluarkan sebuah seruling dan mulai meniupnya. Suara yang keluar dari seruling itu sangat merdu. Suaranya membuat siapa saja yang mendengarnya terlena. Para tikus yang mendengarnya seakan terhipnotis. Para tikus mulai keluar dari persembunyian. Mereka berkumpul di sekeliling pemuda. Pemuda itu lalu berjalan menuju sebuah sungai. Setelah sampai, sang pemuda langsung menceburkan diri ke tengah sungai. Hal itu diikuti pula oleh para tikus. Ternyata para tikus tersebut tidak dapat berenang. Akhirnya semua tikus hanyut dan tenggelam. Sejak saat itu, penduduk Kota Hamelin memperhatikan kebersihan lingkungan. Mereka tidak mau kejadian sebelumnya terulang kembali. Jadi itulah tadi cerita yang berjudul Pemuda Bersuling Ajaib. Dari cerita ini kamu tentu bisa mengambil pelajaran bahwa kita harus selalu menjaga kebersihan. Jangan sampai hal yang ada pada cerita itu terjadi pada kita ya nak ya. Ada serangan tikus. Masih ingatkah kamu dengan aturan penggunaan huruf kapital? Huruf kapital digunakan pada awal kata, nama orang dan nama tempat. Selain itu, penggunaan huruf kapital juga ditulis pada setiap awal kalimat. Sekarang coba kerjakan latihan dengan mengikuti petunjuk berikut. Iya. Bacalah kembali teks cerita Pemuda Bersuling Ajaib. Temukan 5 kalimat dalam cerita yang di dalamnya memuat aturan penulisan huruf kapital. Nah, kamu carilah pada dongeng tadi atau cerita tadi 5 kalimat yang di dalamnya ada penulisan huruf kapital. Tentu saja ya, setiap awal kalimat ada huruf kapital. Yang menunjukkan nama kota ada huruf kapital. Dan yang menunjukkan nama orang juga ada huruf kapital. Perhatikan kembali cuplikan teks cerita berikut. Penduduk yang tinggal di Kota Hamelin hidup dengan aman dan damai. Sayangnya, kesadaran mereka terhadap kebersihan lingkungan sangat memprihatinkan. Mereka suka membuang sampah di sembarang tempat, hingga akhirnya sampah-sampah itu menjadi sarang tikus. Ya, apa tanggapanmu terhadap isi teks di atas? Ya, kita harus menjaga kebersihan lingkungan. Apa yang harus kita lakukan agar lingkungan di sekitar kita tetap bersih? Ya, kita bisa membuang sampah pada tempatnya, bergotong royong, membersihkan pekarangan ataupun parit ya. Coba amati gambar berikut dengan teliti. Manakah yang merupakan kegiatan menjaga kebersihan lingkungan sekitar? Di sini ada 4 gambar. Beri tanda centang pada gambar yang
menunjukkan kegiatan menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Ya, yang ini bergotong royong membersihkan lingkungan, berikan tanda centang ya nak ya. Ini juga membuang sampah pada tempatnya. Ayo bercerita. Coba ceritakan salah satu gambar yang kamu amati dengan bahasa yang santun. Ya, kamu diminta bercerita ya dari gambar ini. Ya, ini ketika Udin dan teman-temannya bergotong royong membantu warga yang tertimpa musibah banjir ya nak ya. Udin dan teman-teman sedang kerja bakti. Udin dan teman-teman berbeda agama. Mereka juga berbeda suku bangsa. Tidak hanya itu, jenis kelamin mereka pun berbeda. Walaupun berbeda, mereka hidup rukun dan akrab. Mereka menunjukkan sikap persatuan dalam keragaman. Menurutmu, sikap apa yang dimiliki Udin dan teman-teman hingga tercipta persatuan? Coba diskusikan dengan temanmu. Isikan hasilnya pada tabel berikut. Nah, sikap yang dimiliki Udin dan teman-teman sehingga terwujud persatuan antara lain saling menghargai ya. Yang kedua saling menghormati. Yang ketiga saling menolong ya nak ya. Jadi sikap ini mereka miliki sehingga terwujudlah persatuan. Kamu bisa tambahkan 2 lagi pada kolom yang tersedia ya nak ya. Nanti kamu bisa tuliskan di buku tugasmu. Baiklah, sekian saja pelajaran kita untuk hari ini. Cobalah kerjakan latihan yang Ibu berikan supaya kamu semakin siap menghadapi ulangan akhir semester yang akan dilaksanakan sebentar lagi. Terima kasih atas perhatian kamu. Sampai jumpa pada pelajaran kita selanjutnya.